Saya Raffi Maulana. Saya Bobby dulu. Saya Lionel Aldi. Kali ini kelompok kita akan mempresentasikan tentang perjanjian Tordesillas dan Saragossa. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang dari terbentuknya Perjanjian Tordesillas. Tordesillas adalah perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara, Portugis dan Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494. Dua buah negara yang menguasai pelayaran dunia pada masanya. Perjanjian ini terjadi karena protes bangsa Portugis yang muncul setelah wilayah yang ditemukan oleh tim ekspedisi Spanyol pimpinan Christopher Columbus menemukan benua Amerika yang diklaim sebagai milik negara Spanyol. Klaim Spanyol sendiri didukung oleh Paus Gereja Katolik Roma saat itu, Alexander VI, yang notabene merupakan keturunan bangsa Spanyol. Pada 1493, setelah kabar keberhasilan Columbus tersebar, pemimpin kerajaan Spanyol, Ferdinand dan Isabella, meminta Paus untuk mengakui kekuasaan Spanyol atas dunia baru yang mereka temukan. Selanjutnya, ada tokoh yang berpengaruh dalam perjanjian ini adalah Paus Alexander VI yang mengeluarkan perintah pada tanggal 26 September 1493 yang isinya memberi kuasa Spanyol untuk memiliki wilayah yang ditemui di timur dan memperluas pengaruh mereka. Perintah tersebut membuat kerajaan Portugis tidak puas, maka dibuatlah perjanjian Tordesillas. Kemudian, isi dalam perjanjian Tordesillas disebutkan bahwa Spanyol dan Portugis dipisahkan oleh garis demarkasi sepanjang 300 mil atau sekitar 483 km di Kepulauan Cape Verde. Berdasarkan garis demarkasi yang ditetapkan, Spanyol menguasai daerah sebelah barat dan dapat melakukan pelayaran melalui daerah barat. Sementara Portugis menguasai daerah sebelah timur garis demarkasi dan dapat melakukan penjelajahan melalui arah timur, jadi pelayaran kedua negara bertolak melalui titik yang sama dengan arah yang berbeda. Perhitungannya, kedua negara tidak akan pernah bertemu. Tujuan dari adanya perjanjian ini yang pertama, memenuhi ketidakpuasan Raja Ferdinand. Raja Ferdinand merupakan raja yang memerintah Spanyol pada sekitar abad ke-15, di mana Spanyol sedang mengalami masa di puncak kejayaan. Namun, bangsa Eropa tidak secemerlang tanah Asia. Pengetahuan bangsa Eropa berlangsung lebih terlambat. Demikian juga pelayarannya. Eropa mengalami masa keemasan setelah masuknya Islam ke Spanyol dan mengajarkan banyak hal. Selain itu, ilmu pengetahuan semakin maju. Raja Ferdinand mengetahui bahwa di luar tanahnya ada wilayah lain yang mungkin lebih menjanjikan daripada Spanyol. Yang terakhir adalah dampak dari adanya perjanjian ini. Yang pertama, perdagangan Nusantara dikuasai. Maluku adalah penghasil rempah-rempah terbanyak pada saat itu, sehingga mengundang bangsa Spanyol dan Portugis untuk datang dan menguasai pusat perdagangan di Indonesia. Yang kedua, wilayah Nusantara menjadi terpecah belah. Spanyol dan Portugis bertemu di Maluku, tepatnya di kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis memihak kepada Ternate dan Spanyol memihak kepada Tidore, sehingga kedua kerajaan semakin terpecah dan bertikai. Yang ketiga, terjadinya penjajahan di Indonesia. Dampak perjanjian Tordesillas menjadi salah satu faktor munculnya penjajahan di bumi Indonesia. Pendudukan dari Spanyol dan Portugis memicu negara Eropa lain untuk turut menguasai dan menjajah wilayah Indonesia lainnya demi kekayaan rempah-rempah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang Saragossa. Latar belakang Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa merupakan kesepakatan yang diambil oleh Spanyol dan Portugis untuk menyelesaikan perselisihan yang ditandatangani pada 22 April 1529
Latar belakang adanya perjanjian Saragossa ini berawal dari perjalanan yang dilakukan oleh Portugis pada 1511 dan berhasil menaklukkan Malaka. Setelah itu, pada 1512, Portugis pun kembali menjelajah ke bagian timur dan tiba di Maluku. Di sana, Portugis menemukan rempah-rempah yang begitu banyak, hingga kemudian Portugis pun bekerja sama dengan kerajaan Ternate untuk membangun benteng di daerah itu. Selain itu, Portugis juga melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Hingga pada 1521, orang-orang dari Spanyol datang ke Maluku. Kedatangannya tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Portugis. Portugis yang telah bersekutu dengan kerajaan Ternate kemudian menyerang Spanyol. Spanyol juga memiliki sekutu, yakni kerajaan Tidore. Untuk mengakhiri peperangan itu, Spanyol dan Portugis pun mengirimkan ahli astronom, kartografi, navigator, dan ahli matematika untuk membagi Maluku sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Setelah itu, kedua belah pihak pun menyepakati pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian ini ditandatangani oleh dua kubu, yakni bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Dari pihak Spanyol ditandatangani oleh kepala pemerintahan yaitu Kaisar Charles V. Sementara dari bangsa Portugis ditandatangani oleh kepala pemerintahan John III. Tujuan: dapat disimpulkan bahwa tujuan perjanjian Saragossa adalah penyelesaian konflik antara Portugis dan Spanyol. Akibat adanya perebutan daerah kekuasaan kerajaan serta koloni, pembagian wilayah kekuasaan akhirnya dapat disepakati oleh kedua pihak melalui meja perundingan. Akhirnya konflik berakhir. Kemudian beberapa isi perjanjian Saragossa diantaranya sebagai berikut. Pertama, Portugis tetap melakukan aktivitas koloni dan perdagangan di wilayah Maluku sampai ke Tanjung Harapan. Kedua, Spanyol harus meninggalkan daerah koloni di Maluku dan memusatkan kegiatan koloni dan perdagangan di negara yang sekarang bernama Filipina. Ketiga, bangsa Portugis memiliki hak atas kekuasaan dari Brazil hingga ke timur di wilayah Maluku. Keempat, Spanyol daerah kekuasaannya meliputi kawasan Meksiko sampai ke barat di wilayah Filipina. Dampak perjanjian. Setelah perjanjian Saragossa itu ditandatangani, maka secara otomatis Spanyol harus meninggalkan Nusantara dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Kemudian untuk Portugis sendiri, masih tetap berada di wilayah Maluku dan menjalankan kembali aktivitas monopoli perdagangan yang ada di sana. Selain itu, dampak lainnya adalah wilayah Maluku menjadi terkenal dengan daerah penghasil rempah-rempah terbesar dan murah saat itu. Munculnya berbagai pendapat dan pemikiran baru bahwa bumi itu bulat bukan datar, dan Portugis melakukan monopoli perdagangan di penguasaan wilayah Maluku. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.